Presiden Joko Widodo memutuskan untuk mengganti Menteri Perhubungan Ignatius Jonan dan menyerahkan jabatan itu kepada Budi Karya Sumadi. Sejumlah PR besar menanti Kementerian Perhubungan yang baru. Ya, volume kendaraan yang tak sepadan dengan pertumbuhan jalan menjadi salah satu masalah. Selain itu, pelayanan transportasi massal baik darat, laut, dan juga udara, kita masih tahu ini cukup memprihatinkan. Lalu apa yang harus dilakukan oleh Menteri Perhubungan yang baru untuk menjawab segala persoalan tersebut? Telah hadir di studio kami bersama Menteri Perhubungan era Presiden SBY, Yusman Syafii Jamal. Pak Yusman. Selamat siang, selamat datang di Lunch Talk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yusman, ini kalau kita bicara soal perhubungan, sebelum menjadi sekarang di Garuda Pak ya? Saya di Garuda. Sekarang di Garuda, sebelumnya Menteri Perhubungan, sebelumnya juga di PT DI. Ya. Jadi banyak sekali berhubungan soal transportasi sebetulnya. Nah, Pak Yusman, ini sebelum kita membahas PR-PR besar yang harus diselesaikan oleh Kementerian Perhubungan, kita sebentar simak dulu ada paket berita berikut Pak Yusman. Persoalan kemacetan panjang selama mudik dan padatnya volume kendaraan yang tak sepadan dengan pertumbuhan jalan di kota besar menjadi pekerjaan rumah terbesar Kementerian Perhubungan. Upaya untuk menghubungkan jalur transportasi dari pulau ke pulau di Indonesia juga menjadi permasalahan rumit lainnya. Karena itu, usai melantik Budi Karya Sumadi menggantikan Ignatius Jonan sebagai Menteri Perhubungan, Presiden Joko Widodo berpesan agar Menteri Perhubungan yang baru dapat menyelesaikan hal tersebut. Setidaknya memperbaiki dan melanjutkan apa yang telah dikerjakan Menteri Perhubungan sebelumnya. Dua hal yang menjadi penekanan Presiden bagi Menteri Perhubungan yang baru itu yakni membangun konektivitas transportasi darat, laut, dan udara, serta membenahi manajemen birokrasi menjadi lebih berorientasi pada pelayanan terhadap masyarakat. Sebagai mantan Direktur Utama PT Angkasa Pura II, Budi Karya Sumadi memang dikenal memiliki prestasi yang dapat dibanggakan. Salah satunya adalah keberhasilannya membangun terminal megah di Bandara Soekarno-Hatta. Pengalaman-pengalamannya dalam mengelola manajemen perusahaan BUMN dan BUMD diharapkan dapat meringankan tugas-tugas Kementerian Perhubungan. Mantan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan pernah menyebutkan, mengatasi kemacetan terutama saat mudik akan menjadi PR seumur hidup Kementerian Perhubungan. Selain itu, kurangnya fasilitas pendukung juga menjadi kendala tersendiri tiap tahunnya. Lalu bagaimana strategi Budi Karya dalam menjawab berbagai persoalan di bidang perhubungan ini? Adakah terobosan baru yang disiapkan untuk memperbaiki pelayanan dan mengubah paradigma masyarakat untuk segera beralih ke transportasi massal? Dan masyarakat kini menantikan buah kerja dari Budi Karya Sumadi. Ya, kita akan menantikan apa yang akan dilakukan oleh Menteri Perhubungan yang baru ya. Tapi Pak Yusman, kalau kita bicara soal perhubungan, ini kan sebetulnya bukan hanya bicara soal jalan, tapi bagaimana menghubungkan satu wilayah dengan wilayah lain, interkoneksinya, bagaimana bukan hanya orang tapi juga barang. Nah, menurut amatan Pak Yusman saat ini, sebetulnya apa PR terbesar Kementerian Perhubungan? PR terbesar dari Kementerian Perhubungan yang saat ini saya kira adalah sebetulnya mewujudkan visinya Presiden Jokowi. Ya, karena beliau itu sebetulnya berbeda dari visi Presiden sebelumnya. Beliau itu ingin membangun suatu keterhubungan antara desa, kota kecil dengan katakan pusat ekonomi. Jadi beliau mengatakan bahwa saya ingin membalik arah pembangunan yang tadinya seolah-olah dari kota ke desa, dia balik dari desa ke kota. Jadi artinya padahal infrastruktur kita tidak demikian. Infrastruktur kita dibangun adalah berdasarkan dari kota ke daerah. Selama ini begitu. Jadi artinya kita kan harus membalik. Jadi bagaimana menghubungkan antara tempat-tempat yang terpencil ke arah pusat. Nah, definisi ini biasanya akan sukar karena sistem transportasi kan kalau untuk membangun keterhubungan itu kan biasanya harus pakai sistem ya, approach ya. Jadi sistem approach harus sistem transportasi nasional dan sistem transportasi daerah. Ya disesuaikan. Jadi itu yang pertama saya kira. Jadi PR besarnya Pak Budi ini adalah bagaimana membangun kembali paradigma yang sedikit dirubah dalam mengisi ruhnya dari sistem transportasi nasional yang selama ini berbeda pendekatannya. Oke, nah kalau kita lihat sebetulnya itu kan visinya Pak Presiden, artinya sejak 2014 mestinya itu sudah dijalankan. Nah, ini apa yang sudah dilakukan, apa yang belum dilakukan sebetulnya oleh menteri yang sebelumnya? Kalau Pak Yonan saya lihat yang beliau lakukan sebetulnya membongkar bottleneck yang lama.
Jadi artinya untuk menyusun yang baru. Jadi beliau itu sebetulnya belum selesai, ini masih baru tahap 1. Jadi artinya kalau waktu membongkar kan biasanya banyak masalah ya. Jadi belum setengah jalan juga sebenarnya, Pak, belum ya? setengah jalan, baru awal jalan. Jadi dengan demikian, dengan begitu artinya Pak Budi harus melanjutkan apa yang telah dirintis oleh Pak Yonan, membongkar apa yang lama yang dipandang tidak efisien. Karena misalnya ukuran yang ditetapkan oleh Pak Presiden itu adalah sekarang adalah menurunkan biaya logistik misalnya. Nah itu kan tidak mudah karena misalnya biaya logistik yang murah itu misalnya harus melalui jalur laut. Nah jalur laut jumlah kapal misalnya, dan kemudian kalau kapal dari daerah ke pusat kan biasanya malah kosong. Biasanya kan malah dari pusat ke daerah yang ada. Jadi ini timbul masalah bagaimana misalnya public service obligation harus diterapkan. Itu. Terus yang kedua misalnya adalah membangun infrastruktur udara misalnya. Misalnya katakan bahwa bagaimana caranya justru yang tadinya hubnya itu dari Jakarta ke daerah-daerah, tapi sekarang mungkin Medan bisa jadi hub, atau Makassar jadi hub, atau mungkin malah Gorontalo, atau mungkin Papua. Nah, waktu membangkitkan hub itu atau pusat pertumbuhan penumpang dan barang itu, kalau kita dari daerah kan mungkin loss. Jadi itu juga harus bagaimana caranya pemerintah membantu maskapai penerbangan supaya tidak mengalami kerugian yang cukup besar kalau misalnya mengawali semua armadanya itu tidak dari Jakarta ke daerah, tapi justru dari daerah ke Jakarta. Ya, misalnya kayak begitu. Pak Yusman, kalau melihat ini Presiden memilih Budi Karya juga menjadi direktur dari Angkasa Pura ya, sebelumnya karirnya. Ini apakah mungkin pemerintah ingin fokus juga untuk membenahi infrastruktur dari penerbangan? Ya, kalau saya lihat keahlian beliau itu adalah membangun infrastruktur. Jadi artinya keahlian Pak Budi Karya itu fokusnya itu adalah memanage atau mengelola suatu upaya untuk membangun infrastruktur. Jadi saya kira mungkin Pak Presiden ingin memusatkan perhatian, menemukan sosok yang tepat untuk mempercepat proses pembangunan infrastruktur. Dan apakah itu memang yang dibutuhkan untuk kelihatannya sebagai titik awalnya kelihatannya itu yang kalau istilahnya Pak Presiden kan selalu menemukan titik nadi untuk menotok kan istilahnya. Jadi mungkin yang namanya ditotok pertama itu adalah mungkin keterhubungan karena kelemahan pembangunan infrastruktur selama ini. Saya kira itu. Contoh pembangunan infrastruktur yang sekarang harus segera diselesaikan oleh Menteri yang baru. Nah, yang menarik di sini sebetulnya kalau bagi saya ya, harusnya kan kalau pendekatannya seperti diharapkan oleh Presiden itu kita membangun justru infrastrukturnya di daerah ke pusat. Tapi justru pertumbuhan lalu lintas angkutan barang maupun angkutan penumpang itu justru tumbuhnya itu di Jawa. Yang di sini kalau dibiarkan malah akan mengalami kemacetan. Jadi akibatnya di sini Pak Budi akan menghadapi dilema. Kalau memusatkan anggarannya semua ke Jawa, akan visi Presiden yang untuk menyimbangkan daerah dan pusat itu tidak tercapai. Tapi kalau dia meninggalkan Jawa dan kemudian memusatkan pada daerah, di sini akan mengalami kemacetan yang menimbulkan mungkin komplain dari publik. Iya, bisa-bisa kita harus bawa pispot. Bisa pispot malahan segala macam itu. Jadi di Bangkok dulu kan juga pernah seperti itu. Ya, pernah semua itu. Jadi hal-hal semacam itu yang saya kira yang kalau saya melihat ya PR besar ya bisa bikin Pak Budi nggak tidur. Paling tidak tidurnya 2 tahun lah ya. Ya 2 tahun ya. Kurangi tidur ya. Pak Jonan sendiri mengatakan bahwa PR seumur hidup perhubungan adalah mudik. Itu juga menjadi masalah utama setiap tahunnya ya Pak ya. Kalau mudik itu memang PR besar dari Menteri Perhubungan Indonesia dan Menteri Perhubungan Tiongkok yang punya acara ulang tahun tiap tahun, dan juga saya kira negara-negara yang memiliki, bahkan Amerika sendiri saya kira atau kalau hari Natal kan juga begitu. Nah Pak Yusman, ini kalau kita bicara soal tadi kan salah satunya adalah mengurangi biaya logistik. Tapi kan sebetulnya bukan hanya kita memindahkan barang, sebetulnya orang juga itu menjadi sangat penting. Artinya banyak juga orang yang berharap biaya orang untuk bepergian juga jadinya tidak terlalu mahal lah gitu. Apakah itu juga mestinya dipikirkan? Ya, itu paling penting. Makanya sebetulnya kalau kita lihat misalnya gini, itu sudah terlihat dari indikator kenapa
maskapai penerbangan berbiaya rendah itu jauh lebih cepat tumbuhnya daripada maskapai penerbangan berbiaya tinggi. Ya. Ya itu melihatkan bahwa sebetulnya kebutuhan itu menjadi mendesak. Ya. Nah sebetulnya kan fokusnya kalau kita ingin menembungkan biaya yang rendah bagi perjalanan orang, harusnya kan angkutan massal. Dalam hal ini misalnya kereta api. Tapi membangun jalur kereta api juga tidak mudah, mungkin membutuhkan waktu 1-2 tahun. Karena itu saya kira kalau di daerah di Jawa ini beruntungnya kita mempunyai jalur kereta api yang cukup baik ya. Jadi artinya sebetulnya kalau kita bisa menemukan suatu teknik untuk memberikan PSO atau Public Service Obligation, kita bisa membangun misalnya semua komuter-komuter lain seperti Jabodetabek untuk daerah di Jawa Tengah, untuk di daerah Jawa Timur, dan kemudian untuk di daerah Medan, untuk di daerah Palembang dan daerah Padang. Ya, Pak Yusman, kalau kita coba klasifikasikan pembangunan infrastruktur perhubungan wilayah di satu sisi, di sisi lain adalah klasifikasi sistem transportasi, artinya moda darat, laut, udara atau kereta api. Nah, untuk saat ini apa yang harusnya diprioritaskan? Apakah dari darat dulu, laut dulu, udara dulu, atau kereta api dulu? Atau mungkin di setiap daerah itu punya ciri khas tersendiri yang memang di daerah ini yang harus diprioritaskan? Atau bagaimana sebetulnya? Masalah terbesarnya kita itu sebetulnya ini gini, pertumbuhan ekonomi itu sebetulnya ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi kan pasar. Nah, pasarnya itu sebetulnya di kota. Jadi kita ingin mengembangkan daerah, tapi tidak bisa melepaskan kota besar. Nah, karena itu yang paling cepat orang kalau kita di Kementerian Perhubungan mengatakan paling cepat itu adalah kalau kita mau sukses biasanya memusatkan diri pada angkutan udara. Ini bukan karena Pak Yusman bukan karena saya di Garuda ya, tapi bukan angkutan udara. Nah, tetapi paradoksnya di sini Pak, maksudnya itu berlawanan itu adalah bahwa yang terkena dengan daya beli masyarakat itu justru kita angkutan kereta api. Jadi karena itu memang harus ada quick win dan sekaligus kecepatan untuk memusatkan diri pada kereta api. Karena itu dulu misalnya kita mengatakan bahwa malah menggunakan misalnya Lebaran sebagai wahana atau sebagai tata cara kita untuk mempercepat jumlah kereta api yang ada di Jawa supaya cepat tumbuh. Jadi kan kalau kita lihat dulu setiap tahun kita kasih 40 gerbong ekonomi, kita kasih yang namanya lokomotif dan lain sebagainya supaya kapasitas kereta api di Indonesia itu bertambah. Jadi idealnya ini untuk kereta api harusnya dipercepat dulu. Harus cepat. Kita kan kebetulan mempunyai INKA ya, industri kereta api Madiun. Daripada misalnya memusatkan diri pada ekspor ke Bangladesh, kenapa kita tidak buat INKA itu menjadi upaya untuk mempercepat banyaknya gerbong kereta api dan kemudian lokomotif. Dan itu untuk itu memang harus diberikan anggaran yang cukup dari APBN mungkin, meskipun tentu banyak orang yang mengatakan kok boleh menunjuk BUMN misalnya hal seperti itu. Baik, Pak Yusman, kita jeda sebentar ya. Kita akan lanjutkan di segmen berikut. Tetaplah di Lunch Talk.